sendiri, harus pengalaman sendiri. Iya, oke. Baik, kita akan coba kembali lagi ketemu dengan jurnalis kita Hasbi Allah yang saat ini masih berada di Beach City International Stadium. Atau langsung saja kita ajak ya, melihat bagaimana suasana terkini di sana. Ya, ini sudah hampir meninggalkan tempat acara, yaitu pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Ya, kita saksikan ini masyarakat atau simpatisan dari Dharma Kun juga saat ini sedang menanti calonnya atau jagoannya untuk meninggalkan tempat dilangsungkannya debat di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Gak apa-apa, ini aja Pak. Gimana Bang? Debat kedua ini gimana? Yang mana? Bang, pelan-pelan Bang. Kondusif Bang. Ya, Ini aja pelan. Pak. Nanti jempol kasihan. Debat kedua Ya. itu seperti apa Bang hari ini? Debat kedua hari ini Bagaimana Oh, Bang? ya seperti yang lalu-lalu aja. Kami berusaha maksimal, tapi semua kami ikutin aja prosesnya. Karena bagaimanapun juga kan ini seperti kuis. Ya belum tentu yang kami sudah pelajari, kami sudah siapkan terus pertanyaan itu jatuh ke kami gitu ya. Oke. Jadi ya yang laki lah gitu. Sejauh ini 02 udah maksimal nggak sih Bang di debat kedua ini? Ya sebenarnya setiap waktu kita bisa menaikkan lagi kita punya ini ya. Bakal jadi ada bahan evaluasi untuk di debat ketiga nanti Ya nggak, Bang? pastinya. Itu seperti apa kasarannya? debat yang ini udah mulai saling serang ya Pak ya. Kemudian menanggapinya seperti apa Pak? Iya, saya tadinya nggak terlalu aware dengan gitu, tapi ya asik juga sih kalau sebenarnya. Ya, sebenarnya sayangnya gini, serang menyerangnya nggak tuntas, Kenapa itu? karena waktunya dibatasin. Oh, Kalau di Amerika kan hampir selesai tuh. faktor waktu berarti ya? Iya, padahal tadi saya masih mau. Ada strategi apa yang mau dibuat dari tim 02 Pak? Banyak yang tipu Pak. Selain Bapak tadi banyak yang tipu. Bukan saya yang bikin bu, CAI. saya nggak lihat, boro-boro tahu. Salahin yang bikin. Nggak, soalnya apa? Strategi Nggak punya apa? duit, Strategi apa? nggak punya duit, bikin sendiri. Bapak, strategi apa dari 02 untuk mendongkrak elektabilitas? Karena kan kita tahu ini 02 masih rendah begitu elektabilitas. Udah biarin aja, nanti lihat akhirnya. Nggak mau ada Kalau strategi. kalian bantu kami pasti menang. Programnya mungkin atau Hah? mau di programnya atau mungkin apa yang mau di Bukan, programnya kami yakin program kami yang terbaik. Hanya persoalannya waktu yang sempit untuk menjelaskannya tidaklah mudah. Program kami adalah program passive income yang akan didapati oleh semua rakyat Jakarta hanya dengan memulai mengganti merek yang akan digunakan. Gunakan merek yang ada di Jakarta. Maka kalian akan mendapatkan passive income kalau kami really. Pak, tadi Bapak menyebutkan soal internet gratis di setiap rumah. Emangnya possible ya Pak ya? Ah ini nih. Bang Kundarma, silakan Bang. Ini. Boleh menambahkan Bang? Gimana? Internet gratis. Internet gratis di setiap Ya, possible nggak? Possible. Gitu. Apakah memungkinkan? Sangat visible. Possible dalam jangka waktu ya. berapa Bang? Caranya seperti apa? Jangka waktu dan caranya seperti apa untuk possible ini Oh integrasi? ya. Yang pertama kita sudah ketemu dengan asosiasi penyelenggara internet Indonesia, ya. Coverage dari fiber optik itu udah di 80% kota Jakarta. Jadi sebetulnya udah di depan rumah, ya. Tinggal nanti bisa disambungkan ke setiap rumah di Jakarta. Kalau yang ada yang 20%, kita menggunakan fixed wireless access, ya, fixed broadband, ya. Jadi koneksinya pun juga bisa memiliki 100 Mbps secara overall, ya, sehingga nanti warga bisa memiliki kesetaraan untuk bisa mendapatkan informasi. Dalam berapa tahun Pak nanti kira-kira untuk semua rumah di Jakarta? Kita begitu kita andaikan terpilih, ini kita akan gaspol, kita akan mulai, ya, dan kita mengharapkan di dalam 2 tahun ini bisa semuanya bisa terjangkau, ya. Swipe-nya siapa yang bikin memang Pak? Swipe tadi Kenapa ini selalu balik lagi ke pandemi lagi, kenapa balik? Karena pandemi lah penyebab inflasi, pandemi lah penyebab deflasi. Sadar nggak? Ketika lagi naik dia turun tiba-tiba.
seharusnya kalau saya jadi gubernur tidak akan ada pandemi. Jelas? Ya. Kalian cari makan dengan enak. Tidak ada restoran yang dilarang untuk menerima tamu, hanya 50%. Kalau kita mau jujur, penyebabnya adalah pandemi. Udah disebabin, kemudian kita bahas-bahas untuk kita pikirin. Selesaikan masalahnya, jangan ada pandemi lagi. Selesai. Bang Dharma terakhir, optimis nggak bakal kepilih jadi gubernur? Saya optimis kalau kalian dukung saya. Kalau kalian cuma ngerecokin kagak. Makasih Bang Dharma. Bang Gun, makasih Bang Gun. Makasih Bang Gun. Ya, sepertinya wawancara di luar panggung debat tadi juga dimanfaatkan oleh calon gubernur Dharma Pongrekun dan calon wakil gubernur Kun Wardana untuk menyampaikan kembali atau mempertegas kembali ya visi misinya yang sebenarnya juga kita harus mengkritisi itu, Mbak Isa, soal bagaimana captive income itu bisa didapatkan oleh masyarakat dengan cara-cara yang tadi belum sempat dijelaskan secara detail. Tanggapan Anda? Iya, sekarang memang sejak pandemi kita berubah ya pola kerja, pola belajar juga kan. Kita udah mengenal yang namanya remote working ya, remote education gitu ya. Di negara maju atau misalnya di kota besar kayak Jakarta memang itu memungkinkan gitu ya. Bagaimana pekerjaan bisa dari rumah gitu ya. Namun balik lagi kita akan bicara terkait dengan produktivitas. Apakah kemudian perusahaan ya ingin juga seperti itu gitu ya. Ada perusahaan mungkin yang memang masih melakukan WFH, WFO gitu ya. Ada perusahaan yang kemudian juga tidak mau adanya WFH tapi juga harus WFO 100%. Nah, ini kembali lagi bagaimana sebenarnya outcome dari pekerja gitu ya. Dan kita harusnya sebenarnya masa sekarang memang bisa ya seperti itu, cuman kita lihat dulu sektor apa yang bisa menerapkan tadi kerja dari rumah. Mungkin entrepreneur bisa, kewirausahaan bisa, karena kan kita juga e-commerce itu sudah banyak ya, UMKM kerja dari rumah itu bisa ya, sektor real. Tapi kalau misalnya mungkin dari blockchain atau apakah ini keuangan gitu ya, atau bagaimana itu kita harus lagi mempertanyakan lagi penjelasan lebih jelas, elaborasi lagi dari pasangan calon nomor 2. Kalau secara komposisi sebenarnya pekerja di Jakarta itu berapa sih Mbak besaran yang informal dan kemudian yang sektor formal yang kemudian bisa menjalankan seperti yang divisi misikan oleh Dharma Pongrekun Kun Wardana tadi, kalau kemudian semuanya diminta untuk bisa tinggal di rumah dan pundi-pundi berdatangan, itu kan tidak semua sektor bisa melakukan hal itu ya. Ya kayak too good to be true ya, kalau misalnya semua akan stay at home, kerja dari rumah sehingga mendapatkan mendapatkan uang dari rumah, hanya dari rumah gitu ya. Tapi memang kan di sini kalau kita lihat bahwa 57% dari warga Jakarta itu berpenghasilan atau melakukan produksi di sektor perdagangan jasa. Jasa perdagangan ya, 50%. 57%. Okay. Sisanya ada di industri pengolahan ya, ada di misalnya pertanian juga sedikit, konstruksi dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat mungkin memang memungkinkan kalau tadi ya di rumah UMKM dari rumah melalui platform digital itu memungkinkan. Tapi balik lagi kita tadi yang sempat diperdebatkan, sempat dibahas dengan bagaimana merevitalisasi pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional. Berarti kan ini kan hubungannya dengan sektor real yang memang berkebutuhan berdatang langsung gitu ya, offline. Jadi di satu sisi digitalisasi memang memberikan dampak kepada pasar tradisional, di satu sisi memberikan kemudahan bagi para pekerja atau pengusaha untuk melakukan transaksi secara online. Ya, dan memang tampak sekali pasangan calon nomor 2, khususnya calon wakil gubernurnya lebih spesifik ya, mengedepankan aspek digital ya. Nah, memang semua bisa dipermudah, dipersingkat, didukung oleh teknologi digital. Tetapi apakah sektor perbankan misalnya
bisa dengan mudah kemudian memberikan dukungan modal untuk pelaku usaha yang bermain di sektor digital. Nah itu kan juga perlu kita pertanyakan gitu. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, kalau kita lihat dari sisi yang meminjamkan ya, itu kan melihat bagaimana prospek penghasilan dari yang meminjam gitu ya, UMKM atau usaha yang apakah memiliki prospek penghasilan yang sustain, yang baik sehingga bisa memberikan pengembalian membayarnya dengan baik, lancar gitu ya. Iya. Itu sih satu. Kalau seandainya online dia sektor tertentu dia tinggi gitu ya, demand-nya tinggi, ya it's okay gitu ya. Cuman ya tadi kita balik lagi bahwa UMKM memang harus lebih banyak lagi yang bisa memanfaatkan digital, teknologi digital, karena kita tidak bisa melawan atau menghindari keberadaan teknologi digital ini. Sehingga tadi banyak pasangan calon yang setuju bahwa perlu adanya pelatihan peningkatan kemampuan digital untuk UMKM. Dan warga juga diberikan pelatihan ya untuk UMKM agar digital. Jadi benar-benar mendorong ke arah sana, bisa menggunakan teknologi digital untuk produktivitas. Oke. Baik. Saatnya sekarang kita kembali ke kawasan Ancol, Jakarta Utara untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan. Apakah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, khususnya Pramono Anung dan Rano Karno, akan juga meninggalkan lokasi Beach City International Stadium di Ancol, Jakarta. Ya, ini kita sudah saksikan sekarang, pasangan calon nomor 3 sudah berjalan meninggalkan gedung utama, dan seperti biasa kita nantikan ini bagaimana, apakah akan memberikan pernyataan kembali di depan awak media, khususnya juga kita punya jurnalis di sana, Hasbi Allah, yang sudah siap. Kita dengarkan sama-sama pernyataan Cawagup 03. Bang Dul. Nah, cakep Bang Dul. Udah ya. Jadi Gimana Bang hari ini debatnya? Jadi hari ini menurut saya debatnya berjalan dengan baik. Hanya memang kita berharap agar dalam debat termasuk para pendukungnya juga harus riang gembira. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang kemudian yang tidak politik riang gembira, karena bagaimanapun kita dilihat sebagai contoh politik di nasional. Sehingga demikian saya mengapresiasi bahwa debat hari ini berjalan dengan baik. Nah, tadi kayaknya sudah mulai lebih seru ya di debat kedua ini, sudah mulai fakta, substansi dan lain sebagainya. Pak Prabowo melihatnya seperti apa? Ya, saya melihat bagian dari perbedaan cara memandang sesuatu nggak apa-apa. Saya sendiri kan pengen diserang, tapi nggak diserang, malah Bang Dul yang diserang. Sehingga dengan demikian ya saya nunggu. Makanya saya tadi lulus Bang Dul, Pak, sabar Bang Dul, sabar Bang Dul. Bang Dul gimana tanggapan tadi sempat diserang waktu kepemimpinan? Asik saya diserang, Kabel asik. Padahal apa yang diserang dia tahu soal Banten. Tapi ngapain mesti bahas soal Banten kan? Kita pilkada DKI kok ngapain mesti bahas Banten. Nah tapi artinya itulah perdebatan seperti itu. Tapi udah kelar ya. Kita di belakang udah beres tadi. Ya. Nah tadi yang menarik juga Bapak menyebutkan akan ada program makan pagi gratis. Itu memang sudah disiapkan ya Pak ya? Jadi ini sebenarnya sudah disiapkan sejak lama, dan kami memang sengaja sampaikan di dalam sebelum debat kali ini. Sebenarnya dari seminggu yang ini saya sudah menyampaikan, dan kalau kemudian program ini diikuti yang lain, saya alhamdulillah. Tapi saya sudah menyampaikan lebih dulu. Ya. Apakah ini untuk menarik hati suara di timnasnya sendiri? Enggak, ini kan gini, saya kebetulan dari latar belakang keluarga sederhana. Bagi saya makan pagi itu sebenarnya menjadi hal yang penting sekali bagi anak-anak ketika mereka mau berangkat sekolah. Dan Jakarta ini dananya ada. Jadi pasti bisa. Ya metodenya menggerakkan UMKM, kalau di Jakarta pasti bisa dan sanggup lah. Jakarta kan gampang banget. Dan salah satu menunya harus nasi uduk. Mas Bro. Optimis nggak di debat ketiga? Optimis nggak? Optimis nggak Mas? Terima kasih. Iya, saya tadi yang saya catat soal nasi uduknya ya. KTP-nya Jakarta kan. Nah, tapi kalau kita bicara tentang makan pagi tadi ya, Mas Pram mengatakan makan pagi bagi masyarakat,
itu kan berarti program kerja gubernur, programnya provinsi, berarti APBD. Sementara pemerintah pusat kan juga ada makanan bergizi gratis bagi masyarakat. Ini apa nggak overlap atau memang sudah seharusnya saling mendukung, paginya pemerintah provinsi, mungkin siangnya pemerintah Nanti pusat, malam siapa ya? Malam siapa gitu kan, gimana Mbak Isa? Iya, kalau kita lihat MBG yang ada di pemerintah pusat kan sebenarnya juga masih dalam tahap inisiasi ya, Masih kemudian trial juga ya sekarang ini. Iya. Kemudian apakah pagi atau Mekanismenya siang juga, iya, betul. ya itu juga berapa kali sehari itu juga masih belum pasti nih. Nah, yang ditawarkan di sini tadi menyebutkan ingin makan pagi, berarti kan ada tambahan mekanisme tambahan ya untuk makanan bergizi untuk masyarakat Jakarta atau anak-anak dan ibu hamil di Jakarta yang kemudian tadi ngambil dari APBD katanya. Iya, dan cukup percaya diri tampaknya APBD-nya ada kok, dananya ada ya untuk makan pagi gratis tadi. Dan tadi yang disebutkan juga melibatkan UMKM dan komunitas di Jakarta untuk penyediaannya. Ya, ini mungkin salah satu cara juga untuk meningkatkan UMKM supaya bisa lebih meningkat lagi ya penjualannya dan lain-lain. Tapi benar bisa ya Mbak Esya, karena kalau kita mencermati dari debat pertama ke debat kedua, Pramono Rano ini menjanjikan ada juga LRT MRT gratis, kemudian mau memperluas Trans Jabodetabek, kemudian mau memberikan makan pagi gratis, kemudian tadi ada 300M untuk UMKM, ini dananya besar-besaran ya Mbak Tapi Esya? harus dipastikan dulu apakah semua sumber dananya dari APBD atau itu juga ada dana dari APBN yang kemudian dilaksanakan di wilayah Jakarta kan? Iya, betul. Itu juga harus kita lihat ya nanti. Jangan-jangan itu sebenarnya janji pemerintah pusat yang dititipkan ke provinsi tapi masuk dalam janji kampanye. Diklaim jadi janji kampanye, iya. Iya. Oke, tapi sebutkan calon gubernur Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Suswono juga akan segera meninggalkan Beach City International Stadium Ancol Jakarta. Ini pasangan terakhir ya yang meninggalkan lokasi debat. Jadi kalau tadi kita sudah menyaksikan yang pertama kali meninggalkan lokasi adalah Dharma Pongrekun Kunwardana, kemudian disusul Pramono Anung, Rano Karno. Ini tinggal kita menantikan Ridwan Kamil dan Suswono. Ya, memang dari dua babak terakhir ya, karena terakhir kan closing statement ya, babak kelima lah ya, sesi kelima tadi kita melihat lebih dinamis paslon 1 dan 3 ya, yang lebih banyak kemudian saling bertanya, saling menyangga atau bahkan mungkin saling menyerang, tapi kok serangannya kalau menurut saya sih Tasya ya kentang sih ya. Tapi ini sudah lumayan Doni kalau dibandingkan dengan debat pertama. Debat pertama. Karena tadi debat pertama pemanasan. Iya, debat pertama tidak ada serangan yang terlalu tajam, dan hari ini menurut saya sih agak cukup tajam dengan kata-kata yang jadi pemimpin tidak boleh cari alasan tadi dari Kang Emil ke Rano. Mungkin sengaja memilih di babak-babak terakhir ya untuk mulai panas ya. Tapi sebenarnya bukan cuma soal panas atau serangannya sih Tasya ya, bagaimana para kandidat ini mampu menerjemahkan visi misinya itu dengan narasi yang lebih tepat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga kalau kita ingat diskusi kita juga tadi sore dengan Mas Saidiman ya, ini kan masih ada peluang pemilih ini ya, loyalitasnya juga masih goyang ini. Tidak terlalu solid, iya. Jadi angka-angka yang kita saksikan di elektabilitas sejumlah lembaga survei itu tidak cukup solid, sehingga apa yang diperdebatkan malam ini kemungkinan nanti dalam 2 minggu ke depan akan bisa merubah angka itu lagi ya. Kalau kata bahasa gaulnya anak-anak sekarang, nggak janji kita lihat nanti. Nah ini sepertinya rombongan atau tim dan juga tim ses dari Ridho ya, Ridwan Kamil dan Suswono juga sudah mulai meninggalkan gedung. Kita nantikan. Ya ini dia Ridwan Kamil dan Suswono. Mudah-mudahan juga akan memberikan pernyataan pers ya di depan awak media yang sudah menantinya. Ini sudah pukul 22.45, jadi mungkin paslon-paslon ini sebenarnya sudah cukup lelah juga ya tadi berdebat selama 150 menit dan harus memberikan konvers. Sekarang tetap harus doorstop juga nih Doni di depan. Ini penting soalnya. Ada hal-hal yang tidak diakomodir di panggung debat, bisa disampaikan di sesi ini. Tapi memang menarik pertanyaan-pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan di 2 segmen terakhir tadi, kita jadi mendapat catatan tentang bagaimana rekam jejak Rano Karno di Banten dan rekam jejak Ridwan Kamil di Jawa Barat. Kira-kira catatan minus-minusnya apa dan bagaimana mereka menjawab kekurangan-kekurangan mereka ketika memimpin. Saling serang itu gimana, Bang? Tadi udah mulai saling serang, Kak. Iya. Itu gimana, Bang? Gimana? Tadi mulai saling serang ke Bang Rano, gimana itu, Bang? Tanggapannya. Itu bukan menyerang, itu mah bertanya. Nggak ada masalah dalam debat. Oh, ya itu mah kita himbau kan. Yang namanya ketertiban harus jadi suatu keaturan yang ditegakkan. Kedua, kan ada pengamanan KPU. Paslon kan fokus pada substansi, ya. Jadi pertanyaan itu lebih relevan ditanyakan ke penyelenggara. Cuman kami sudah menghimbau jangan pernah ada provokasi apapun dari tim ses dari pasangan Ridho itu aja. Mudah-mudahan jadi pelajaran, ya. Jangan diulangi. Kang, tadi salah satu program di openingnya paslon nomor urut 3 ini ada menyinggung sarapan pagi gratis. Itu kan identik dengan Kim Plus gitu ya, Kang. Mungkin ada tanggapan soal Saya sudah dijawab tadi Mbak, nggak menyimak ya. Bahwa kita juga ada makan gratis, tapi bukan di pagi hari. Kepada segmen masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Ya, jadi maksudnya tanggapannya sama gitu, Kang? Nggak sama, kan dia pagi hari, saya siang hari. Ya. Bukan menyaingi Mbak. Kalau daerah bersemangat kayak saya, dikalikan 500 daerah, itu program sukses double-double. Jadi bahasanya bukan menyaingi, tapi mengkomplementer. Tapi secara keseluruhan puas nggak sama penampilan hari ini? Ya kalau lihat poolingnya mah bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ridho pasangan nomor 1 ya, makasih. Tadi soal 1 juta lapangan pekerjaan yang Makasih.